Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, Opa Yohans, semua anak-anak, cucu, keluarga besar Henok, Paka, Palo, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Salam. Merawat orang tua di usia senja atau di saat mereka mengalami kesakitan adalah kesempatan yang datang kepada semua anak tanpa kecuali. Walaupun secara kasuistik tidak semua anak merespon kesempatan itu karena berbagai keadaan. Meskipun kata orang, seorang anak tidak berhutang kepada orang tua karena dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan, tetapi Alkitab terus-menerus mengingatkan kita. Dalam kitab Keluaran tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Surat Efesus pun mencatat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena ini adalah suatu perintah yang penting. Lalu surat Kolose kembali mengingatkan kita lagi dengan menulis bahwa seorang anak yang menghormati orang tuanya, mereka melakukan hal yang indah di dalam Tuhan. Maka meskipun kata orang, anak tidak berhutang apapun kepada orang tua sebab dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan, Alkitab justru mengingatkan bahwa menghormati orang tua adalah perintah yang penting sekaligus indah di dalam Tuhan. Sidang duka yang kami kasihi dalam Kristus, menjadi tua itu anugerah, meskipun lagi-lagi tidak semua manusia mengalaminya, sebab beberapa orang berpulang di usia muda. Lalu apa gunanya jika di usia anugerah itu seorang tua justru mengalami segala penurunan? Penurunan pendengaran, penurunan penglihatan, penurunan daya ingat, penurunan kesehatan, dan berbagai penurunan fisik jasmani lainnya. Pada titik ini, lagi-lagi tergenapi kata firman yang kita baca siang ini, bahwa kebanggaan dari umur panjang adalah kesukaran dan penderitaan. Itu kebanggaan. Bahwa segala penurunan itu tidak mungkin dihindari, tapi justru semua penurunan itu menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena dialami bersama-sama dengan Tuhan, dan dalam kesukaran dan penderitaan itu, seorang percaya mengimani bahwa tangan Tuhan menopang dia. Mendiang Oma Marta terdiagnosa tumor ganas pada ovarium. Dalam kondisi yang demikian, HB-nya menurun tapi tidak bisa dilakukan transfusi darah karena Oma mengalami demam tinggi. Di saat yang bersamaan jumlah sel darah putihnya meningkat luar biasa. Normalnya 10.000, sel darah putih Oma Marta ada 50.000. Sehingga sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan darah di lab, karena ketika petugas medis hendak melakukan pengambilan darah, mereka tidak mendapatkan sel darah merah. Di rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri, Oma Marta bernapas dengan bantuan oksigen. Dan selama masa-masa pergumulan dan penderitaan itu, anak-anak setia mendampingi dan merawat dengan caranya masing-masing
orang tua mereka hingga sampai pada batas kemampuan mereka dalam iman. Pada hari itu mereka berucap, kami tunduk pada kehendak Tuhan, pada kedaulatan Tuhan. Apa yang mau Tuhan buat bagi mama, silakan Tuhan lakukan. Keenam anak opa dan oma memang tidak meminta untuk dilahirkan, tetapi mereka dididik dengan baik tentang bagaimana menghormati orang tua dan mencintai mereka hingga berpulang karena kematian. Demikian juga dengan opa Yohan. Dalam imannya kepada Kristus, tidak pernah lelah dia meminta supaya istrinya didoakan. Termasuk hari Minggu pagi, opa masih ke gereja dan kasih ingat majelis jemaat, tolong tulis doa untuk Oma Mat. Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Betapa banyak kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh Oma Marta di ujung perjalanan kehidupannya, yang Alkitab sebut sebagai kebanggaan. Kesukaran dan penderitaan itu adalah kebanggaan karena sekali lagi di dalamnya Tuhan berperan dengan sangat luar biasa untuk menopang hamba-hambanya. Sebab tidak semua manusia punya kesempatan menikmati usia senja. Kematian memang menyakitkan bagi mereka yang mencintai si mati. Menyakitkan kematian ini bagi opa, bagi anak-anak, menantu, cucu, bagi semua yang mengasihi Oma. Tapi bagi dia yang mati di dalam Tuhannya, kematian itu membahagiakan. Demikian yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 13. Kenapa demikian? Karena kata firman, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Betapa indahnya datang waktu untuk beristirahat, Bapak Mama. Dan karena itulah mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka disebut berbahagia. Kita menangis. Semua yang mengasihi mendiang menangis. Tapi mendiang Oma Marta berbahagia sebab semua kesukaran dan penderitaannya sudah dilepaskan. Karena itu kematian, betapapun menyakitkan, mestilah diterima dengan iman, sebab Tuhan berdaulat atas hidup setiap manusia. Dia tidak lagi membuka matanya. Sekali waktu dia membuka mata adalah ketika suaminya datang melihat dia di rumah sakit. Berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain hanya supaya dia mendapatkan perawatan yang terbaik. Itu sudah dilakukan oleh anak-anak. Maka bukankah anak-anak sudah merespon kesempatan untuk merawat orang tua mereka? Suami pun sudah merespon kesempatan untuk mendoakan istri yang dia kasihi. Kata firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Orang tua kita tidak sempurna. Mereka manusia biasa seperti kita, yang mungkin menggoreskan luka di hati anak-anak ketika dia marah, yang mungkin menggoreskan luka di hati suami ketika juga dia marah. Tapi kesempatan untuk berbuat baik dengan merawat mereka saat sakit, itu kesempatan yang datang kepada semua anak. Tapi tidak semua anak bisa merespon kesempatan itu dengan baik. Dan kalau kita bisa merawat orang tua kita di masa tua mereka, di saat mereka mengalami kesukaran dan penderitaan,
Firman Tuhan menulis, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Setiap anak, sekali lagi, kata orang, tidak berhutang apapun kepada orang tua karena mereka tidak meminta untuk dilahirkan. Tetapi setiap anak-anak Kristen, mereka berkewajiban untuk menghormati orang tua mereka. Setiap anak-anak Kristen dengan segala keterbatasannya berkewajiban untuk merawat orang tua di masa tua mereka, bahkan ketika mereka ada dalam kesukaran dan penderitaan, seberapapun dalamnya luka yang bisa saja ditimbulkan dalam relasi orang tua dan anak. Mama Weli dan adik-adik sudah merespon kesempatan untuk berbuat baik, menghormati orang tua sebagai sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Oma Marta sudah mencapai usia hidup yang disebutkan dalam Alkitab dengan kebanggaannya, yaitu kesukaran dan penderitaan. Dia berpulang, kita melanjutkan perjalanan. Satu waktu kita berpulang, yang lain melanjutkan perjalanan. Betapa indahnya jika dalam perjalanan berpulang, satu dengan yang lain saling melakukan perbuatan baik dengan menghormati orang tua, menghormati sesama, melihat satu dengan yang lain sebagai sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kami turut berduka cita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.